ahli ibadah, tapi diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dianggap ibadahnya. Ini luar biasa kisah ini. Ya, biasa saya kutip, bagus ini kisah ini. Di dalam artikel ini kisah ini ada di Mukassafatul Qulub. Kitabnya siapa, Bu? Pengarangnya siapa, Bu? Mukassafatul Qulub, Imam Al-Ghazali. Jadi kisah ini dikutip oleh imam besar. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Beliau tuangkan di dalam kitabnya, yaitu Mukassafatul Qulub. Ini ada seorang ahli ibadah, namun Allah tidak menganggapnya, diacuhkan oleh Allah. Sayang ibadahnya itu. Namanya Abu bin Hisam. Abu bin Hisam ini dikenal rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Luar biasa ibadahnya, maka disebut ahli ibadah. Pada suatu malam, Amir Abdullah nih, Abu Hisam nih, biasa untuk sholat tahajud. Beliau kaget pas ke belakang sumur tuh, itu ada sesosok makhluk. Malam-malam jam 3 itu ada makhluk di situ. Kira-kira gimana, Bu? Kalau ibu lari nggak, Bu? Abu Hisam nggak lari, ahli ibadah dia, hanya Allah yang ditakuti. Abu bin Hisam kaget saja, kaget ada sesosok makhluk. Makhluk itu kebetulan ada di bibir sumur. Atas nanyalah Abu Hisam ini, wahai hamba Allah, siapa engkau? Apa gerangan kau di situ? Dijawablah oleh makhluk tersebut, aku malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban itu membuat Abu Hisam semakin kaget. Percaya nggak percaya? Namun bangga, senanglah kalau memang benar itu malaikat Allah, berarti disaksikan dong sama malaikat tersebut. Lantas ditanyalah oleh Abu bin Hisam ini, apa yang kamu lakukan di sini? Buat apa kau sini? Lantas dijawab oleh malaikat tersebut, aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar tulus, ikhlas, pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan malaikat jawab. Lantas Abu Hisam penasaran. Ternyata yang ada di malaikat tersebut, biasa, Bu, malaikat berwujud manusia. Masih dengar nggak kisahnya malaikat datang ke Nabi Ibrahim? Oh, berwujud siapa? Manusia. Disuguhi makanan daging, nggak disentuh. Nabi Ibrahim bingung, takut, kok makanan seenak ini nggak disentuh. Lantas ceritalah tamu ini, saya ini utusan Allah. Ibrahim nanya tuh, mau kemana? Diutus oleh Allah ke kaum Nabi Lut, ke Nabi Lut gitu. Ingat, Bu? Tahu Nabi Ibrahim, malaikat berwujud manusia. Ini pun demikian, malaikat yang berwujud manusia itu membawa buku catatan yang sangat tebal. Bertanyalah itu Abu bin Hisam,
wahai malaikat, itu buku apa yang kau bawa? Jawablah malaikat ini kumpulan nama-nama para hamba Allah, pecinta Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tulus ikhlas sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang ada di sini. Lantas Abu bin Hisam berharap namanya dia ada di buku tersebut. Nah, untuk mendapatkan kepastian itu, bertanyalah Abu bin Hisam ini, apakah nama saya tercantum di dalam daftar buku itu, wahai malaikat? Dia merasa Abu bin Hisam ini rajin ibadah, sholat tahajud, rajin munajat kepada Allah, zikirnya luar biasa. Namun kemudian dicarilah oleh malaikat itu, apa jawaban malaikat? Sayangnya malaikat tidak menemukan nama Abu bin Hisam dalam buku catatan tersebut. Itu nangis itu Abu bin Hisam. Coba dong periksa lagi, tolong diperiksa lagi, adakah nama saya di situ? Karena dia merasa ahli ibadah, rajin sholat malam, munajat, zikir, begitu. Diperiksa lagi, tolong diperiksa lagi, mungkin kelewat wahai malaikat. Kedua kalinya malaikat menjawab, betul, namamu nggak ada di sini dalam buku ini, wahai hamba Allah. Itu Abu bin Hisam itu gemetar, bayangan dia percuma dong, selama ini saya bangun malam, orang pada tidur saya bangun, cuaca dingin saya bangun, tahajud, qiyamul lail, itu gemetar, dia jatuh tersungkur nangis. Betapa ruginya aku setiap malam tahajud munajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan hamba pencinta Allah Subhanahu wa taala. Itu nangis itu. Pertama nangis, pertama tidur. Wahai Abu bin Hisam, wahai Abu bin Hashim, dijelasinlah sama malaikat, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain pada tidur, engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlap tidur. Saya tahu, hamba Allah, tapi tanganku dilarang Allah Subhanahu wa taala menulis namamu. Itu kata malaikat, jelasin tuh. Karena malaikat ini lihat nangis, gemetar, jatuh tersungkur itu. Al-ibadah. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisam penasaran. Kemudian dia bertanya, mengapa Allah, wahai malaikat, sampai melarang mencatat namaku dalam buku catatan tersebut sebagai pecinta Allah? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya, wahai malaikat? Apakah ada ibadah saya yang salah? Wudunya nggak benar malaikat, sholatnya nggak benar. Sambil menangis begitu. Jelasin, tanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijelaskannya oleh malaikat tersebut dengan izin Allah. Jelasin wahai malaikat, kenapa bisa seperti itu? Dijelasinlah oleh malaikat ini, engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga
Kau merasa ahli ibadah, orang alim, kemana-mana, dan engkau asik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang kelaparan, kau diam saja, tidak kau jenguk, tidak kau beri bantuan makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah olehnya, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba Allah yang diciptakan Allah? Sekelilingmu kau diam saja, ada yang sakit diam, kau urusi dirimu sendiri. Ibadah untuk dirimu sendiri. Samping kanan kirimu ada orang kelaparan, kau diam saja. Kau fokus pada ibadahmu, itu nangis sejadi-jadinya. Benar selama ini saya begitu malaikat, saya ingin dekat sama Allah. Ternyata keliru tebakan saya, wahai malaikat. Ibadahku tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Abu Hisam berhenti menangis. Dia kaget bukan main. Akhirnya dia berkesimpulan, dia sadar ibadah ternyata bukan semata-mata urusan antara makhluk dengan Khalik, namun juga sesama manusia dan alam. Peduli kita ahli ibadah, rajin sholat, rajin zikir. Ingat, kalau kita mampu, ada tangga kita yang sulit, kesusahan, bantu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Awas, hati-hati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Punya agama, dia bohong, gak punya agama. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Sama anak yatim itu enggak suka, dihardiklah. Apain kamu sini? Yatim, merendahkan, menghardik. Bohong dia punya agama kalau dia masih menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lantas Allah menyatakan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, mengurusi dirinya sendiri, kanan kiri tidak peduli. Ini tadi itu Abu bin Hasim, sampai Allah dia ibadah tiap malam buat sendiri, gak peduli dengan sekitar. Hati-hati makanya ini. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, gak peduli sama orang-orang miskin, orang lapar. Ya kalau kita gak punya ya wajar gak punya. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kau pernah sholat? Lanjut Allah menyatakan lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'un. Siapa lagi yang dianggap oleh Allah bohong, dia punya agama, mendustai agamanya. Alladzina hum yura'un, pamer, sukaria. Ibadahnya dipamer-pamerin, sedekahnya ditunjuk-tunjukin sama orang. Hati-hati. Dan terakhir kata Allah, wa yamna'unal ma'un, enggan menolong dengan barang berguna, ogah bantu sesama. Hati-hati ya, jangan sampai kita merasa nih pahalanya banyak, ahli ibadah, ahli zikir, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya, wabil khusus jamaah masyarakat dan majlis, anak keturunan semuanya ahli ibadah,
dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu, peduli dengan sesama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.